Bagaimana budi pekertinya Rasulullah saya tidak tahu, Beb. Yang saya tahu akhlaknya Rasulullah karena khuluqul Quran. Akhlaknya Rasulullah hanya yang akhlaknya Rasulullah adalah Quran itu sudah. Lah bagaimana penerapannya? Embuh. Gak ngerti. Akhirnya banyak orang sekarang membacakan Maulidin Nabi, membaca riwayatnya Rasulullah seperti kita tadi membaca Simtud Durar, banyak membaca Ad-Dibai, baca Al-Barzanji, baca Burdah dikatakan beda. Sidik-sidik bed. Kenapa kok beda? Di zaman Rasul nggak ada maulud. Di zaman Nabi nggak ada orang baca maulud. Kalau orang sekarang baca maulud, itu bid'ah, dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Jadi kita ini sekarang katanya orang-orang itu, kita duduk sekarang ini sholawatan jalan menuju neraka. Katanya orang-orang yang gagal paham. Kalau kita mengatakan yang gagal paham, baca riwayat Rasulullah neraka, membaca riwayatnya para wali Allah manakib neraka, macam-macam sekarang. Padahal untuk menguatkan iman kita, kadar bobot keimanan seseorang tergantung cintanya kepada nabinya. Semakin jenengan cinta kepada Nabi Muhammad, maka otomatis iman kita kepada Allah semakin luar biasa dan semakin tebal, dan semakin kita punya iman kepada Allah SWT. Allah akan memberikan ridho kepada kula lan panjenengan sedaya kalau Kanjeng Nabi Muhammad ridho. Salatnya kita, salatnya panjenengan dan saya, ibadahnya jenengan dan saya, puasanya jenengan dan saya, sodakohnya jenengan dan saya, nggak jaminan membawa kita ke surga. Wajib orang sing waras, sing ora edan, wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji kalau mampu. Tapi itu semua nggak jaminan panjenengan surga. Dengan sholat kita nggak jaminan masuk surga. Lantas apa yang membuat kita masuk surga? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Cari ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad ridho, Allah akan meridhoi kita dan akan memasukkan kita ke surga. Apapun yang terjadi di dunia, kalau Nabi Muhammad ridho kepada saya dan panjenengan semua, otomatis tempat kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang akan dikumpulkan dengan yang paling dicintai tatkala dia di dunia. Yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Orang akan dikumpulkan nanti dengan yang dicintai tatkala dia hidup di dunia. Kalau kita cintanya kepada pemain film, kepada artis sinetron, ya jenengan nanti dibangkitkan dengan artis sinetron itu. Kalau jenengan cintanya dengan pemain sepak bola di dunia, jenengan nanti dibangkitkan dengan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Tapi kalau jenengan cintanya luar biasa kepada para habaib, para kiai, para ulama, khususan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menjemput jenengan nanti di mahsyar, yaitu manusia yang paling jenengan cintai. Siapa yang jenengan cintai, maka jenengan akan dijemput oleh orang yang jenengan cintai. Yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Makanya hati-hati. Juga kepada ibu-ibu semua, jangan malas-malas sholawatan, Bu. Nganggur-nganggur siti, sholawat. Daripada nonton TV, daripada ngerasani orang, lebih baik sholawatan. Sholawat itu nggak ada batasannya, sebanyak mungkin. Kanjeng Nabi mengatakan bahwa umatku yang paling dekat denganku nanti di mahsyar adalah yang paling banyak sholawatnya kepada diriku. Yang paling banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka orang itu akan semakin dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu kalau gendong anaknya tidak mau tidur, dibaca sholawat, Bu. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, ibu-ibu sekarang itu aneh. Nek anaknya rewel digendong sambil dinyanyiin iwa peye, iwa peye. Wak peye. Terus anaknya ingin dijadikan anak yang soleh dan soleha. Ya anaknya kalau besar juga jadinya wak peye. Bisanya koplo dan lain-lain nanti. Kalau kita sudah biasa dari bayi anak kita didengarkan sholawat, mau tidur anaknya digendong sambil sallallahu ala Muhammad. Nanti besarnya anaknya jenengan kalau tahu tidak usah disuruh. Kebiasaan orang tua anak akan meniru. Begitu besar anaknya kita, bakal kita keluar dari jalan-jalan, keluar dari rumah akan menuju sekolahnya, paling gosidahan doharotinul mu'ayya, hebat. Keluar lagi Allahumma sholli. Tapi kalau biasaan dari kecil iwak peye,
keluar dari rumah ewa beye gitu nyanyinya. Makanya ibu-ibu ini juga harus hati-hati, Bu. Jangan hafal-hafal dengan lagu-lagu yang model-model, hafal dengan sholawat aja. Maka nanti anak panjenengan tidak usah dididik, insya Allah ahli sholawat, mahabbah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW.